Halo, Assalamualaikum semuanya. How are you today? Apa kabar semuanya? Kumaha damang? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, di video pembahasan kedua tentang lensa ini, di sini Bunda akan bahas tentang lensa yang kedua, yaitu lensa cekung ya. Di lensa cekung ini kita juga akan bahas tentang rumus-rumusnya sama contoh pembahasan soal. Udah gak sabar kan? Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Oke guys, sekarang kalian bisa lihat di sini kita akan masuk ke lensa cekung ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang lensa cembung. Nah, di lensa cekung itu sekarang kita akan bahas tentang bagian-bagiannya terlebih dahulu. Masih ingat kan ya, kalau di lensa cembung kemarin yang sebelah sini itu merupakan titik fokus aktif. Yang sebelah sini titik fokus pasif. Nah, di lensa cekung itu kebalikannya. Kalian bisa lihat kan, sebelah sini F2 ya, ini M2, sebelah sini F1 sama M1. Nah, karena titik fokus aktif sama pasifnya itu kebalik, sehingga ruangan bendanya pun kebalik sama ruangan bayangannya ya. Nah, coba kita lihat. Di sini, di ruang benda, ini adalah ruang benda 1, ini ruang benda 2, dan ini ruang benda ketiga ya. Kalian bisa ingat ya, sebelah sini. Berarti otomatis di sini adalah ruang benda keempat. Nah, setelah itu berarti yang ini kebalikannya guys. Yang ini ruang bayangan 1, ini ruang bayangan 2, ini ruang bayangan 3, lalu ke sini adalah ruang bayangan keempat ya. Seperti itu. Jadi hanya dibalik aja ya guys ya, karena letak dari titik aktif, fokus aktif sama fokus pasifnya itu hanya dibalikin. Kayak gitu. Oke, kalian masih ingat kan ya, kalau di video sebelumnya lensa cembung itu sama sifatnya dengan cermin cekung. Nah, ini juga sama. Kalau di lensa cekung itu berarti sifatnya itu akan sama dengan cermin cembung ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang cermin cembung. Cermin cembung itu sifatnya cuma ada satu. Simpel banget ya. Dia sifatnya hanya ada maya tegak diperkecil. Nah, sama lensa cekung juga sifatnya cuma ada satu aja, ini maya tegak dan diperkecil. Oke, sebelum kita masuk ke pembentukan bayangannya, di sini Bunda mau bahas dulu tentang sinar istimewa dari lensa cekung, cermin Y ya. Oke, pertama dia bilang sinar datang si jar sumbu utama akan seolah-olah dibiaskan berasal dari fokus aktif 1. Nah, maksudnya gini guys. Di sini kan sudah ada nih sinar datang ya, si jar sumbu utama kayak gini, serat ya. Dia akan dibiaskan ya, seolah-olah berasal dari fokus aktif 1. Berarti ini kan fokus aktif 1, berarti kayak gini. Seolah-olah, karena seolah-olah berarti harus potong-potong, lalu seperti ini, zrat. Nah, ini adalah sinar biasnya. Yang merah adalah sinar biasnya. Itu sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang ketiga, yang kedua dia bilang sinar datang. Oh ya, ini belum ya, SU ke F sama. Berarti ini sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F2 ya. Di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama, berarti F2 ke SU. Gimana Bun gambarnya? Kayak gini gambarnya. Sinar datang ya, seolah-olah menuju titik fokus 1. Seolah-olah berarti gini, serat karena seolah-olah ya. Kayak gini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama berarti di sini guys. Seret. Nah, ini adalah sinar istimewa yang kedua. Terus sinar istimewa yang ketiga dia bilang, sinar datang melalui titik pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, ini persis banget dengan yang di lensa cembung ya. Berarti tinggal kita gini aja, seret. Udah deh, tinggal lurus aja. Oke, sekarang kita langsung aja ke Nah, sekarang kita akan masuk ke pembentukan bayangan di lensa cekung. Nah, di sini Bunda akan menggunakan sinar istimewa yang pertama sama sinar istimewa yang ketiga ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada benda. Bendanya itu terletak di ruangan 4 ya. Kita bisa lihat ya di ruangan 4. Coba kita langsung aja lakukan. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus aktif. Berarti seperti ini. Seret. Salah nih, agak salah nih. Seret. Nah, kayak gini. Ya, itu sinar akan dibiaskan tanpa dia akan diteruskan tanpa dibiaskan. Berarti seperti ini. Oke, kita lihat di sini.
Tidak ada persimpangan, tetapi persimpangannya sebelah sini guys. Nah, sebelah sini persimpangannya, berarti bayangannya ada di sini. Nah, ini dia bayangannya. Oke, berarti letak bayangannya ada di mana nih? Masih inget gak ini ruangan apa? Betul, ini adalah ruangan 1 ya. Ini ruangan bayangan 2, ini ruang bayangan 3. Berarti di sini kalau misalkan letak bendanya di 4, ini kan ruangan 4 nih, segini tuh ruangan 4 kan. Berarti letak bayangannya ada di 1 ya. Sifat bayangannya gimana? Ini kan tegak. Kalau tegak itu berarti maya. Maya, tegak, asalnya besar jadi kecil, berarti diperkecil. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke, oh ya, ini gambar yang lebih bagusnya. Sama aja ya guys ya, sama aja. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan lensa. Persamaan lensa itu mirip, bahkan sama sih dengan cermin ya. Di sini, oh ini bukan cermin, tapi ini lensa ya, lensa. Sama aja guys. Ini rumusnya 1F sama dengan 1S ditambah 1 per S aksen. S di sini adalah jarak benda, S aksen di sini adalah jarak bayangan. Kalau misalkan kalian mau nyari S aksen bisa dengan rumusnya seperti ini. Ya. Kayak gini, bisa di screenshot ya. Oke, terus ini ada perbesaran bayangan juga sama rumusnya kayak kemarin. Lalu ada di sini tambahan nih, ada power lens atau kekuatan lensa. Kalau diketahui fokus, ada D sama dengan 1 per F. Ini dalam meter, kalau dalam senti itu 100. Kayak gitu ya. Oke, di sini Bunda mau bahas dulu tentang daya lensa berdasarkan penyakit mata. Ke penyakit matanya kita hanya akan bahas 2 aja ya. Ada penyakit miopi atau rabun jauh sama hipermetropi. Sekarang kita bahas dulu tentang miopi. Miopi atau rabun jauh, kalian bisa lihat di sini. Ini ada mata normal. Mata normal itu guys adalah mata yang dapat menerima cahayanya itu tepat di sini, di focal point ya, tepat di retina. Tetapi kalau misalkan orang yang miopi atau rabun jauh, cahayanya itu tidak jatuh tepat di retina, tapi dia akan di depan retina seperti ini, ya. Terus kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kan mata normal tuh seperti ini ya, tepat di retina. Oke, tepat di retina. Nah, kalau mata yang miopi, dia itu sinarnya jatuh tepat di depan retina. Nah, setelah menggunakan lensa cekung atau lensa minus ya, lensa minus, maka cahayanya tersebut akan di sini sinar jatuh tepat di retina ketika dibantu oleh lensa cekung. Nah, itulah kegunaan lensa cekung, lensa minus yang biasanya kita gunakan ya. Kalau orang yang masih muda biasanya menggunakannya itu lensa minus ya. Terus di sini ada rumus daya lensa miopi. Ada rumusnya itu P sama dengan minus 100 PR ya. P di sini adalah daya lensa. Ya, daya lensa. Satuannya itu dioptri. Lalu ini PR. PR itu adalah punctum remotum, artinya terjauh mata ya, dia satuannya dalam sentimeter kayak gitu ya, harus dalam sentimeter ya guys. Terus yang berikutnya ini ada hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun dekat ya. Biasanya ini kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, mereka itu kalau misalkan ngelihat handphone tuh gak bisa gak bisa deket-deket, soalnya gak kelihatan, jadi harus diperjauh seperti ini karena mereka itu rabun dekat ya. Nah, lensa yang digunakan ialah lensa cembung. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah penglihatan normal ya. Penglihatan normal itu adalah penglihatan yang apabila sinar berkasnya itu tepat jatuhnya di retina. Tapi kalau orang yang punya rabun dekat atau hipermetropi, sinarnya itu akan jatuh di belakang retina. Kalian bisa lihat ya, di belakang retina. Nah, ini orang yang punya hipermetropi. Sinarnya itu tepat di belakang retina. Ini kan retina nih guys. Sorry, ini kan retina nih. Nah, kalau orang hipermetropi seperti ini. Nah, setelah menggunakan lensa cembung, nah ini lensa cembung, maka bakal jelas penglihatannya, yaitu sinarnya itu akan tepat jatuh di retina. Jadi kayak gitu sistemnya sih, simpelnya. Nah, rumusnya ada P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Nah, SN, P ini di sini merupakan daya lensa, sama satuannya dioptri. SN ini merupakan jarak normal ya.
jarak normal kita membaca atau dapat melihat itu sekitar 25 cm. Kalau ini udah ditentuin ya angkanya. Terus kalau PP itu ada punctum proximum, dia merupakan titik terdekat mata. Jarak terdekat mata yang dapat dilihatnya gitu. Satuannya ini dalam sentimeter. Oke, kita langsung aja ke contoh. Ada jarak paling dekat. Oh, berarti ini hipermetropi ya. Kalau hipermetropi berarti ini merupakan PP-nya. PP-nya itu adalah 50 cm. Agar dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, berarti ini merupakan SN-nya 30 cm. Maka kekuatan lensanya berapa? Oke, kita langsung masuk aja ke jawaban ya, jawaban. Oke, langsung. P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. 100 SN-nya 30. Ini 100 per PP-nya. PP-nya ialah 50. Kita langsung cari yang dapat membagikan 30 sama 50. Kita bisa pakai 150 ya. 150 dibagi 3 itu 5. 5 dikali 100 itu 500. Terus ini 150 dibagi 50 itu 3. 3 dikali 100 300. Berarti ini 500 dikurangi 300, 200 per 150. Nah, 200 per 150 ini bisa kita sederhanakan dengan membagikan dengan 50 ya. Berarti ini 4 per 3. Jawabannya D berarti ya. Gampang kan? Oke, sekarang kita langsung nomor berikutnya. Sebuah benda diletakkan seperti pada gambar. Jika jarak fokus lensa 20 akan dihasilkan bayangan dengan benda perbesarannya berapa? Oh, oke. Sekarang berarti kita lihat diketahuinya apa aja nih. Pertama di gambar di sini ada benda ya. Berarti kalau misalkan ada benda jaraknya berarti itu adalah S. S-nya 30 cm. Terus di sini ada fokus lensa. Berarti F-nya adalah 20 cm. Akan dihasilkan bayangan dengan perbesaran. Oke, berarti di sini pertanyaannya adalah magnification-nya. Oke. Mencari magnifikasi, kita diketahuinya itu S aksen per S. Karena di sini belum ada S aksen, kita langsung aja cari S aksennya gimana. Ya. Masih ingat kan rumusnya? Langsung aja berarti di sini kayak gini sama dengan 1 per S dikurangi 1 per F. Kayak gitu ya. Di sini 1 per S aksen. Nah, S-nya berapa? 30. F-nya 20. Oke, di sini kita cari KPK yang dapat membagikan kedua-duanya. Bisa 60 ya. Oke, 60 nih. 60 dibagi 30, 2. 60 dibagi 20, 3. Oke, 2 dikurangi 3 minus 1 per 60. Oke, ini minus juga. Oke, terus kita ilangin minusnya guys. Jadi 1 per S aksennya itu 1 per 60. Berarti S aksennya adalah 60 cm. Ya, karena 60 dibagi 1. Nah, terus kita langsung cari deh magnifikasinya dengan S aksen per S. 60 per S-nya berapa? 30 ya. 60 dibagi 30 adalah 2. Berarti perbesarannya adalah 2 kali. Jawabannya B. Kayak gitu. Lanjut, sekarang nomor berikutnya. Nah, berdasarkan data tampak pada gambar, jarak fokus lensanya berapa? Oke, di sini kita lihat ada benda ya, tulisannya benda, jarak bendanya tuh berarti S. S-nya 20. Lalu di sini ada jarak bayangan. Jarak bayangannya berapa nih, guys? Iya, betul, 30. Nah, pertanyaannya adalah F-nya berapa? Jarak fokusnya. Yuk, kita langsung aja jawab. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Oke, 1 per F. S-nya 20, berarti 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. Berarti di sini S aksennya kan 30, berarti 1 per F. Oke, ditambah, kita cari yang dapat membagikan 20 sama 30, berarti kita bisa pakai misalkan 60 nih. 60 dibagi 20, 3. Ini 2, berarti 5 ditambah 60. Berarti F-nya itu adalah 60 dibagi 5 ya. Sama dengan 12 cm. Jawabannya D. Kayak gitu. Lanjut, nomor terakhir. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada lensa cembung berikut.
apabila benda digeser 4 cm mendekati lensa, maka bayangan akhir yang terjadi. Oke, di sini agak-agak tricky, coba kita lihat. Oke, di sini ada benda. Bendanya itu jaraknya 15, berarti S-nya 15. Lalu di sini ada bayangan dong, otomatis ya, berarti S aksennya 10 cm. Nah, oke, berarti kita cari dulu jarak fokusnya, guys. Kita cari dulu jarak fokusnya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F. S-nya 15, pintar. S aksennya 10, pintar. 1/F. Kita cari, ini aja kaliin aja ya, 150 ya. 15 dikali 10, 150. 150 dibagi 15, 10. Ditambah ini, bagi ini, 15. Oke, berarti ini 25 dibagi 150. Jadi F-nya itu 150 dibagi 25. F-nya sama dengan 6 cm. Oke, di sini Bunda mau gambar ulang ya. Ini lensa cembung ya kan? Kayak gini. Nah, berarti F-nya itu sebelah sini dong. Ini F. Ini M gitu kan? Nah, F-nya itu dari sini ke sininya berapa Cenah tadi teh katanya? 6 ya kan? 6 cm. Berarti dari sini ke sini kan sama guys. Ini juga 6 cm. Berarti total dari sini ke sini adalah R-nya itu merupakan 12 cm. Benar kan? 12 cm. Nah, di sini pertanyaannya, apabila benda digeser 4 cm mendekati lensa, berarti bendanya digeser ke sini. Berarti 15 dikurangi 4 cm. 15 kurangi 4 cm itu berapa? 11 ya. 11 cm. Nah, berarti bendanya itu ada di 11. Kita lihat, 11 itu dari sini ke sini kan 12. 11 itu kira-kira ada di sebelah sini atau sebelah sini? Betul, 11 itu ada di sini, guys. Nah, ini bendanya di sebelah sini kan? Karena bendanya itu sudah digeser di 11 cm. Berarti ada di sebelum M, karena M-nya itu 12, ya. Berarti di sini ada di ruangan berapa nih? Ini kan ruangan 1, ini ruangan 2 berarti ya. Nah, kalau misalkan benda ada di ruangan 2, masih ingat? Dia pasti bayangannya ada di ruangan 3. Oke, dan kalau misalkan dia di ruangan 2 ke bawah, dia itu pasti maya. Selain maya, dia pasti akan tegak. 2 ke 3 itu diperbesar atau diperkecil. Karena naik, berarti dia jadi diperbesar. Ini dia jawabannya. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Barusan kita sudah bahas tentang lensa cekung sama beberapa contoh soal tentang lensa cembung, lensa cekung, dan daya lensa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa don't forget to like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.